Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nudianis Wakonita dengan NIM 2241104070032. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterbagian. Yang pertama, definisi keterbagian. Definisi pertama, diberikan bilangan bulat A dan B dengan A tidak sama dengan 0. Jika B merupakan kelipatan dari A, maka kita katakan bahwa A habis membagi B atau dinotasikan A habis membagi B. Definisi kedua, diberikan bilangan bulat A dan B dengan A tidak sama dengan 0. Bilangan A dikatakan habis membagi B jika terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga B sama dengan AK. Sebagai catatan, notasi A habis membagi B dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, A habis membagi B. Yang kedua, A adalah pembagi B. Yang ketiga, A adalah faktor dari B. Dan yang terakhir, B adalah kelipatan dari A. Selanjutnya, sifat-sifat keterbagian. Sifat yang pertama, sifat refleksif. Setiap bilangan bulat A tidak sama dengan 0 habis membagi dirinya sendiri, ditulis A habis membagi A. Buktinya, dari definisi keterbagian, terdapat bilangan bulat K sama dengan 1, sedemikian sehingga A sama dengan 1 kali A. Jadi, benar bahwa A habis membagi dirinya sendiri, ditulis A habis membagi A. Sifat yang kedua, sifat transitif. Jika A habis membagi B dan B habis membagi C dengan B tidak sama dengan 0, maka A habis membagi C. Bunyinya, karena A habis membagi B, maka terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga B sama dengan AK. Karena B habis membagi C, maka terdapat bilangan bulat M sedemikian sehingga C sama dengan BM. Substitusi menghasilkan C sama dengan AK kali M sama dengan A kali KM. Karena KM juga merupakan bilangan bulat, maka menurut definisi keterbagian diperoleh A habis membagi C. Sifat yang ketiga, paritas. Jika A habis membagi 1, maka A sama dengan 1 atau A sama dengan negatif 1. Buktinya, karena A habis membagi 1, maka terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga 1 sama dengan K kali A yang ekuivalen dengan K sama dengan 1 per A. Agar diperoleh K bulat sesuai definisi keterbagian, nilai A haruslah 1 atau negatif 1. Dari sini terbukti bahwa A sama dengan 1 atau A sama dengan negatif 1. Sifat yang keempat, faktor bersama. Jika AC habis membagi BC dengan C tidak sama dengan 0, maka A habis membagi B. Buktinya, karena AC habis membagi BC, maka terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga BC sama dengan K kali AC yang ekuivalen dengan B sama dengan KA setelah kedua ruas dibagi dengan C. Setelah definisi keterbagian, A habis membagi B karena ditemukan bilangan bulat K tersebut. Jadi terbukti bahwa A habis membagi B. Fungsi yang kelima, kombinasi lancar. Jika A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi MB plus NC untuk setiap bilangan bulat M dan N. Buktinya, karena A habis membagi B, maka terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga B sama dengan AK. Karena A habis membagi C, maka terdapat bilangan bulat L sedemikian sehingga C sama dengan AL. Perhatikan bahwa MB plus NC sama dengan M kali AK plus N kali AL. A kali MK plus A kali NL menjadi A kali MK plus NL. Karena MK plus NL adalah bilangan bulat, maka berdasarkan definisi keterbagian diperoleh A habis membagi MB plus NC. Sifat selanjutnya adalah
identitas penjumlahan dan perkalian. 1 habis membagi C dan A habis membagi 0. Buktinya, dari definisi keterbagian, terdapat bilangan bulat K sederhana sehingga C sama dengan K kali 1, yakni K sama dengan C. Jadi benar bahwa 1 habis membagi C. Dari definisi keterbagian, terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga 0 sama dengan KA, yakni 0 sama dengan K. Jadi benar bahwa A habis membagi 0. Sifat yang ke-7, kelipatan bersama. Jika A habis membagi B, maka AC habis membagi BC dengan C tidak sama dengan 0. Buktinya, karena A habis membagi B, maka terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga B sama dengan AK. Perhatikan bahwa BC sama dengan AK kali C sama dengan K kali AC. Jadi, kita temukan ada bilangan bulat K sedemikian sehingga BC sama dengan K kali AC. Dengan kata lain, AC habis membagi BC sehingga terbukti bahwa AC habis membagi BC. Sifat yang terakhir, ketaksamaan. Jika A habis membagi B dan B tidak sama dengan 0, maka nilai mutlak A lebih kecil daripada nilai mutlak B. Bukti, karena A habis membagi B, maka terdapat bilangan bulat K sehingga B sama dengan KA. Dirubah menjadi nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak KA. Selanjutnya, KA dipisah menjadi nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak A. Perhatikan bahwa B tidak sama dengan 0, sehingga nilai mutlak K lebih besar daripada 1. Fakta ini menunjukkan bahwa nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak K dikali nilai mutlak A. Maka nilai mutlak B lebih besar sama dengan nilai mutlak A, atau nilai mutlak A lebih kecil daripada atau sama dengan nilai mutlak B. Jadi terbukti bahwa nilai mutlak A lebih besar atau sama dengan nilai mutlak B. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.